Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang sistem informasi berbasis layar sentuh. Kami yang beranggota 3 orang, yaitu Aisyah Fitra Ajira, dan saya sendiri Fitria Rizkina dan Suci Kurnia Putri. Baiklah, langsung saja ke materi. Untuk materi pertama yaitu pengertian layar sentuh yang saya akan bacakan sendiri. Baiklah, pengertian layar sentuh. Layar sentuh atau touchscreen adalah sebuah perangkat input komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan tampilan layar menggunakan jari ataupun pena digital antar muka layar sentuh, di mana pengguna mengoperasikan sistem komputer dengan menyentuh gambar ataupun tulisan di layar itu sendiri, merupakan cara yang paling mudah untuk mengoperasikan komputer, dan kini semakin banyak pengguna dalam berbagai aplikasi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah Fitra Ajira. Kepada Aisyah, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang komponen-komponen layar sentuh. Yang mana di sini yang pertama yaitu panel sensor layar sentuh, yaitu yang terletak di lapisan luar tampilan dan menimbulkan aliran listrik tertentu tergantung di mana terdapat sentuhan. Yang kedua, pengontrol layar sentuh, yaitu melakukan pemrosesan sinyal yang diterima dari panel sensor, kemudian menerjemahkannya ke dalam data sentuhan yang disalurkan kepada proses komputer. Yang ketiga, driver perangkat halus, yang menerjemahkan data menjadi gerakan tertikus, memungkinkan panel sensor untuk berfungsi layaknya tertikus, dan menyediakan antarmuka pada sistem operasi komputer. Selanjutnya, ada tipe-tipe layar sentuh. Yang pertama, capacitive overlay, yaitu di setiap sudut layar terdapat sirkuit yang berfungsi untuk mengukur kapasitansi. Yang kedua, guided acoustic wave, yaitu alat ini bekerja dengan mentransmisikan gelombang akustik melalui lapisan atas kaca yang ditempatkan di atas layar tampilan. Yang ketiga, resistive overlay, yaitu unggul dalam daya tahan khususnya terhadap perlakuan kasar dan harga yang terjangkau. Yang keempat, scanning infrared, yaitu dalam bingkai sentuhan atau layar terdapat jajaran di noda cahaya dan transistor foto yang masing-masing diletakkan di dua sisi yang berlawanan untuk menghasilkan sebuah kisi dari cahaya inframerah yang tidak terlihat. Yang kelima, near field imaging, yang mana tipe ini menggunakan alat atau sirkuit pendeteksi sentuhan yang canggih untuk mendeteksi sentuhan. Yang keenam, surface acoustic wave, yaitu bekerja dengan mengirimkan gelombang akustik melalui panel kaca yang dilengkapi dengan beberapa transducer dan reflektor. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Suci Kurnia Putri. Kepada Suci kami persilakan. Tentang penggunaan yang
pesawat terbang secara udara, tampilan terutama bagi pengguna pemula, sehingga informasi yang ditampilkan dalamnya dapat diakses oleh sebagian pengguna. Yang kedua yaitu sistem restoran dan retail. Itu sangat sesuai untuk lingkungan ini. Pelatihan dapat dikurangi dan bekerja pegawai yang telah ada dapat dilaksanakan dengan waktu yang lebih cepat, sehingga peningkatan efektif dan ke seluruh lingkungan tersebut. Yang ketiga itu toko layan, sebuah terminal layanan yang dapat digunakan untuk memperbaiki layanan pelanggan di toko-toko yang sangat baik, yang sangat sibuk. Nah, seorang pelanggan di sebuah toko cukup memasukkan data apa yang dibelinya tanpa perlu melewati antrian pelanggan lain. 4. Pelatihan berbasis komputer. Karena sistem layar sentuh lebih mudah digunakan daripada perangkat-perangkat masukan yang lain, waktu dalam biaya dan digunakan untuk melaksanakan pelatihan dapat dikurangi. Sikap layanan sentuh yang efektif dan menyenangkan juga dapat membantu suasana pelatihan yang kondusif. Alat elektronik saat ini seperti kulkas, televisi, komputer, laptop, tablet maupun smartphone sudah banyak yang mengadopsi teknologi layar sentuh ini sebagai media asar karena memudahkan penggunanya dalam menggunanya. Yang yaitu keuntungan dan kerugian pengguna. Keuntungan dan kerugian dari kegunaan perangkat layar sentuh. Yang pertama yaitu keuntungannya. Terdapat kontrol dan interaksi langsung secara indera penglihatan dan indera peraba masukannya dan keluarnya yang dihasilkan terdapat pada satu lokasi yang sama. Adanya kemampuan untuk memasukkan dan mengawasi secara cepat. Yang ketiga, karena penggunaan mudah, tidak memerlukan terlalu banyak pelatihan penggunaan dan mengoperasikan sistem layar sentuh. Hanya pilihan yang valid dan mungkin untuk diterima yang dapat ditampilkan, mudah diterima oleh penggunanya, tidak dibutuhkan daya ingatan pengguna. Kekurangannya yaitu dari sistem layar sentuh, pembesaran biaya pengembangan sistem layar sentuh sebagai teknologi yang belum lama digunakan dalam barang-barang yang diproduksi secara massal, membutuhkan tambahan waktu dalam proses memprogramasinya. Yang ketiga yaitu kurangnya fleksibel untuk beberapa jenis masukan tertentu. Kesalahan pada gambar yang ditampilkan akan menimbulkan kesalahan mengoperasikan. Kelemahan yang dirasakan akibatnya mendekati layar secara berulang kali. Dengan sistem bukannya metode baru dalam program dari Baiklah, terima kasih kepada Suci. Mungkin cukup itu hasil video presentasi kami. Jika ada salah kata
perasaan kawan-kawan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.